Shalom. Dengan rasa syukur kita mengadakan ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing atas himbauan pemerintah untuk menghadapi virus corona. Maka marilah kita dengan rasa hormat dan sukacita untuk menghadap kepada Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang memelihara hidup kita hari ini hingga pada saat ini. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Dialah juga Juru Selamat seluruh dunia. Gereja Tuhan yang esa, Imamat Kudus dan Rasul Islam. GKPI Gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Dialah juga Juru Selamat seluruh dunia. GKPI, hidup GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari Anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Modo hapuru sakit
Firman Tuhan sebagai pendalam khotbah pada minggu kita hari ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita membacanya secara responsoria, demikian di dalam nama Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya untuk diberi pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan akan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada kebaktian minggu kita hari ini, yang tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat Tuhan yang keempat. Hukum Taurat Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum Taurat Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bersaksi mengirarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan berita jemaat minggu ini. Yang pertama, yang berkhotbah di kebaktian pagi pukul 9, Bapak Pendeta J. Lubis MTH. Di kebaktian sore jam 5, Vikar Erika Boru Siregar STH. Poin yang kedua, ibadah minggu GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan. Ibadah minggu di GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan akan dimulai pada hari Minggu 1 November 2020 untuk umum, bukan per sektor. Dan ibadah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu pertama, ibadah minggu pertama masuk jam 9 pagi. Yang kedua, ibadah minggu yang kedua masuk jam 5 sore. Yang ketiga, ibadah video YouTube. Kita tetap melakukan ibadah video YouTube untuk ibadah tanggal 1 November. Ini diperuntukkan untuk seluruh jemaat kita yang tidak mengikuti ibadah, termasuk lansia. Poin yang keempat, ibadah video sekolah minggu. Demikian juga ibadah video sekolah minggu, karena anak-anak juga tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah umum, maka video YouTube tetap dilaksanakan untuk anak-anak sekolah minggu. Poin yang kelima, anggota jemaat yang bertambah. Sejak hari ini, Minggu 1 November 2020, telah diterima anggota jemaat kita, Bapak Herianto Silitonga, Ibu Doris Julida Boru Simanjuntak, beserta 1 orang anak. Alamat mereka di Jalan Air Bersih Gang Necis nomor 60 Medan, masuk sektor 1. Poin yang keenam, sumbangan. Pada hari ini Minggu 1 November 2020, jemaat kita telah menerima sumbangan berupa 1.
1 unit TV LED Fujiwa 24 inci dari NN Sektor 7. Yang kedua, 2 buah alat ukur termograf dari Bapak Horas Aritonang, Sektor 1. Yang ketiga, 2 buah keranjang persembahan dari NN Sektor 7. Poin yang ketujuh, penambahan penatua. Dalam rangka memenuhi pelayanan di tengah-tengah jemaat GKP Air Bersih, maka perlu menambah calon penatua bagi Sektor 2 sebanyak 3 orang, Sektor 4 sebanyak 2 orang. Berkaitan dengan itu, agar sektor yang dimaksud melakukan penjaringan untuk menjadi penatua dengan kriteria batas usia maksimal 55 tahun, serta telah terdaftar sebagai anggota jemaat GKP Air Bersih minimal selama 5 tahun. Diminta agar penatua sektor tersebut menyampaikan nama-nama calon penatua paling lambat hari Jumat 30 Oktober 2020. Poin yang ke-8, bakti sosial. Partisipasi yang sudah kita terima untuk bakti sosial telah terkumpul sebanyak Rp13.710.000. Sekali lagi, partisipasi yang sudah kita dapatkan dari donatur-donatur kita untuk bakti sosial pada saat ini sudah terkumpul Rp13.710.000 dari target kita Rp30 juta. Poin yang ke-9, bakti bulanan. Sehubungan dengan belum terlaksananya ibadah kebaktian di gereja pertambangan sektor, untuk itu diimbau agar kiranya bakti bulanan dapat kita bayar di dalam amplop persembahan atau kepada penatua sektor masing-masing. Poin yang ke-10, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 1 November 2020 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan diakoni sosial jemaat. Demikian berita jemaat kita minggu ini. Terima kasih. Salam. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, terutama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu GKPI Air Bersih boleh melakukan ibadah Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Walaupun tidak semua jemaat kami Tuhan ikut beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus ini, ada juga jemaat-Mu yang ikut beribadah di rumah. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Tuhanlah yang senantiasa ada pada kami, supaya kami tetap menjadikan dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, terutama di tengah-tengah masalah dan COVID yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami tetap bersyukur dan berterima kasih kalau kami jemaat-Mu sampai saat ini kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam naungan Tuhan. Tetaplah Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau menaungi kami dalam setiap apapun yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, biarlah kami kiranya tetap menyerahkan hidup dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Bapa akan selalu menaungi kami dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas kami, kemanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, asalkan kami tetap taat dalam peraturan-peraturan ditetapkan oleh pemerintah. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan dan juga menjadi naungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa segala jemaat-Mu dalam keadaan apapun mereka Bapa. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Engkau yang melawat mereka, memberikan kesehatan dan kesembuhan dalam penyakit mereka Tuhan.
sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka kembali ya Bapa. Bapa, Engkau juga tahu Tuhan, para lansia kami, para orang tua kami yang tidak dapat mengikuti ibadah di rumah ini. Apapun keadaan mereka Tuhan Yesus, kami hanya boleh serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka sukacita senantiasa di dalam kehidupan saat ini yang terjadi ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu menemani mereka di rumah Bapa. Biarkan mereka tetap mengingat Engkau Tuhan di masa-masa tua mereka. Tuhanlah memberikan kesehatan senantiasa bagi mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas bertambahnya jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, keluarga Silitonga yang menjadi jemaat-Mu di GKPI Air Bersih. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan bertambahkan jemaat di gereja-Mu saat ini. Biarlah kiranya keluarga Amang Silitonga ini tetap menjadi keluarga yang aktif, yang akan memberikan, bahkan akan memberi waktu dan juga pikirannya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan senantiasa, berkati keluarga anak-anaknya, berkati setiap pekerjaan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh sumbangan dari jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk kebutuhan dan keperluan daripada gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan Yesus keluarga yang memberikan kepada kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau semakin memberkati mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga mau serahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, para penatua yang ada di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu memberikan dan menaungi kami Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah COVID ini Tuhan Yesus. Pelayanan kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kesehatan. Mampukan kami Tuhan melakukan pelayanan kami yang benar-benar dan sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Engkaulah yang kami pakai sebagai naungan kami Tuhan di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di gereja ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Engkau tahu kebutuhan daripada penatua di gereja-Mu ini. Kami masih membutuhkan penatua Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau mengetuk pintu hati jemaat-Mu yang benar-benar mau memberikan hati dan pikirannya untuk melayani-Mu Tuhan di gereja ini. Mereka yang sungguh-sungguh terpanggil Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menilik setiap hati hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga mau bersedia untuk menjadi penatua. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan, kebutuhan penatua di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih, inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang saat ini kami hanya boleh sampai ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kami. Biarlah kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Biarlah kiranya Tuhan yang bersama kami, sehingga kami boleh memahaminya. Demikian juga dengan Amang Pendeta kami, Tuhanlah yang mengurapi beliau Tuhan, di dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa kepada Amang Pendeta kami dan keluarga Bapa. Tuhanlah juga yang menaungi dan bersama Amang Pendeta kami di dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini Bapa. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi Amang Pendeta dan keluarga dalam setiap pelayanan beliau, dalam setiap aktivitas beliau. Tuhanlah yang selalu senantiasa bersama mereka. Demikian juga dengan Inang Fikar Boru Siregar. Tuhan juga menaungi dia dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apapun yang terjadi bagi jemaat kami Tuhan, tapi hanya boleh kami serahkan itu seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Hanya inilah doa dan permohonan yang boleh kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Terlebih dahulu ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus, agar kiranya kami dapat layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Bahkan kami dapat layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Ampunkan Tuhan segala dosa kami itu. Inilah doa kami Bapa, yang semuanya kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai dan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan diri dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asisera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem
di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aisera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Topet yang ada di lembah Bel Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan direbuhkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Ammon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sudah sangat akrab dengan istilah reformasi. Reformasi itu identik dengan perubahan untuk mendatangkan hal yang baru. Dan reformasi itu sering mendatangkan tantangan, bahkan pergumulan.
Mengapa? Karena manusia tidak suka keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini dikumandangkan reformasi atau pembaharuan spiritualitas, pembaharuan iman, pembaharuan persekutuan terhadap Tuhan. Reformasi spiritual itu identik dengan dari zona nyaman ke zona iman. Dalam setiap reformasi spiritual pasti banyak mendatangkan tantangan, pergumulan, bahkan persoalan. Demikianlah dikatakan Raja Yosia yang masih muda dan sangat muda menjadi raja di tengah-tengah Israel di Yerusalem. Dikatakan dia masih berumur 8 tahun. Atau istilah sekarang ini, dia masih kelas 2 SD. Sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai orang nomor 1 di tengah-tengah Israel. Tetapi dikatakan pada tahun yang ke-8 kerajaannya, dikatakan Raja Yosia melakukan reformasi, melakukan pembaharuan spiritual secara besar-besaran di tengah-tengah bangsa Israel. Mengapa Raja Yosia yang masih muda mampu melakukan, mampu menyatakan reformasi secara spiritual di tengah-tengah umat Tuhan? Apa yang mendorong dia? Apa yang memotivasi Yosia? Dikatakan bahwa di zamannya Israel begitu jauh daripada Tuhan. Atau dia atau bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan. Kemudian karena bait Allah telah dipenuhi dengan berhala-berhala pada zaman pemerintahan Ahas. Tadi dikatakan di dalam bait Allah, di dekat pintu bait Allah, bahkan di sekitarnya banyak dinyatakan soal berhala-berhala. Kemudian hal yang paling pasti yang mendorong Yosia untuk melakukan reformasi spiritual itu dikatakan karena Yosia sangat dekat dengan Tuhan, yaitu dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia konsisten bersekutu di hadapan Tuhan. Kedekatan dan keakraban Yosia dengan Tuhan itulah yang menjadi dasar yang memotivasi dia untuk mereformasi spiritual bangsa Israel dengan menumpas berhala-berhala di bait Allah. Hal ini sangat perlu kita garis bawahi dan kita catat, sekaligus kita camkan dengan baik. Jika kita mau melakukan reformasi dan pembaharuan iman di dalam diri kita, di dalam keluarga, atau di tengah-tengah gereja, atau di tengah-tengah dunia ini, mustahil itu terjadi jika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dikatakan jika kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, pastilah kita tidak mungkin menyatakan perubahan itu di dalam kehidupan. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan,
itulah sebenarnya dasar utama untuk melakukan perubahan, pembaharuan atau reformasi iman di tengah-tengah kehidupan. Bahkan kalau kita menginginkan pembaharuan di gereja ini, pembaharuan di tengah-tengah umatnya, pembaharuan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini, syaratnya adalah harus memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan dikatakan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sama seperti Raja Yosia. Dalam membangun reformasi spiritual ada dua strategi yang harus kita bangun, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Dua strategi yang harus kita bangun. Strategi yang paling awal yang akan dibangun seperti yang dibangun oleh Yosia adalah melakukan reformasi spiritual di tengah-tengah bangsa Israel adalah bersatu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi reformasi itu, pembaharuan itu bukan hanya pribadi Yosia, tapi dia melibatkan para imam, dia melibatkan para nabi, dia melibatkan para semua pemimpin-pemimpin, bahkan dia melibatkan semua umat Tuhan, mulai dari kecil sampai yang tua. Jadi tanpa ada kebersamaan, tanpa ada kesatuan, mustahil kita melakukan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan. Jika dikatakan bersatu mengikuti kehendak Tuhan, apa yang dimaksud? Yang mau dikehendaki adalah sepaham dulu, sepengertian dulu, dan bersama-sama dulu tunduk di hadapan Tuhan. Sama seperti Yosia bersama dengan imam, bersama dengan nabi, bersama dengan para pemimpin, bersama-sama dengan umat, mulai dari anak kecil sampai yang dewasa, bahkan sampai lansia. Mereka bersatu melakukan pembaharuan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seindah apapun program dan strategi dalam melakukan reformasi, contohnya di dalam gereja ini, jika kita tidak sehati, sepikir dan seiman, kita akan menjadi persekutuan yang saling sikut-mensikut, mencelah dan dicelah, menjatuhkan dan dijatuhkan, mengintimidasi dan diintimidasi, serta menghina dan dihina. Hal itu pernah digambarkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini sungguh-sungguh kita akan mengalami pembaharuan, memiliki reformasi di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian kita akan dapat melihat dan menikmati akan setiap janji dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi tunduk kepada kehendak dan kebenaran Tuhan adalah syarat mutlak untuk melakukan reformasi iman di tengah-tengah hidup ini. Hal yang kedua dikatakan pada saat ini, yaitu harus dibangun untuk menyatakan reformasi spiritual itu tidak boleh
kompromi dengan berhala. Tidak boleh kompromi dengan berhala. Berhala itu dapat diartikan segala sesuatu yang dijadikan dan dianggap lebih daripada Tuhan. Sekali lagi, berhala itu segala sesuatu yang dijadikan dan dianggap lebih daripada Tuhan. Dalam konteks firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini dikatakan bahwa berhala itu diidentikan dengan tiang-tiang berhala, tiang-tiang pemujaan, patung-patung kuda, patung dewa-dewi, dan juga dikatakan berhala-berhala yang sudah dimasukkan ke bait Allah harus dibuang, harus dibakar, harus dibumi hanguskan dari tengah-tengah bangsa Israel. Inilah sebenarnya dasar yang paling kuat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam melakukan reformasi itu tidak diperbolehkan kompromi dengan berhala-berhala. Tidak diberlakukan kompromi dengan kuasa-kuasa dunia ini. Mengapa? Karena hidup kompromi dengan kuasa dunia ini adalah pelumpuh, pemati, dan penghancur iman, bahkan pengundang amarah dan hukuman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah sangat benci dan sangat marah bagi orang yang kompromi. Itulah kita lihat ketika orang Israel membangun berhala di padang gurun, ketika Tuhan marah, dikatakan 3.000 orang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan ingat, dalam hukum Taurat yang kedua dikatakan, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah dan sujud kepadanya yang ada di langit, di bumi, dan di dalam air. Itu sangat tegas dikatakan itu. Tidak boleh kompromi. Bahkan kalau kita membaca di Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jika engkau suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin, engkau akan dimuntahkan. Inilah sebenarnya yang perlu kita renungkan dan untuk kita putuskan di dalam kehidupan kita. Orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, dengan tegas dikatakan Tuhan akan memuntahkan. Tuhan tidak akan mendengar doanya. Tuhan tidak akan menjawab dia. Tuhan tidak mau bersama-sama dengan dia. Tetapi di dalam konteks kita sekarang ini, sebenarnya apa yang menjadi gambaran bait Allah, apa yang menjadi gambaran atau yang menjadi kenyataan bait Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya bukan hanya gereja ini, tapi yang paling utama dikatakan oleh Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Coba kita renungkan sekarang dengan baik-baik. Kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, tubuh kita ini adalah tempat Roh Allah berkuasa menyatakan kehendak Tuhan. Kira-kira apa yang menjadi berhala sekarang di dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan saat ini. Apakah kecantikanmu menjadi berhala bagi kamu? Apakah jabatanmu? Apakah kekayaanmu? Apakah kesuksesanmu? Apakah kebolehanmu? Apakah kekuatanmu? Atau mungkin apakah istrimu, suamimu, dan anak-anakmu atau warisan nenek moyangmu yang menjadi lebih utama daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita?
Persoalannya, apalagi kita orang Batak, lebih kuat memegang pesan orang yang sudah meninggal atau peninggalan orang yang sudah meninggal daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Tapi pada saat ini dikatakan itu harus dibuang, itu harus dibakar, itu harus di bumi hanguskan. Jadi jangan kita anggap lagi harus menyembah ke kuburan, menyembah kemana supaya berhala. Tapi dalam diri kita itu bisa banyak berhala-berhala yang bisa menjadikan Allah menjadi nomor sekian, tapi yang ada di kita menjadi nomor satu. Hati-hati, jika itu terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita ceritakan, reformasi apapun yang kita lakukan di tengah-tengah gereja itu, mustahil itu dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, reformasi spiritual adalah jalan terbaik dan terindah untuk mengalami kuasa dan kehendak Tuhan. Lihat Yosia, masih anak-anak, tetapi karena dia berkenan dan hidupnya dalam kehendak dan kebenaran Tuhan, maka dikatakan Yosia mengalami kuasa Tuhan. Yosia melihat bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah umat Tuhan. Bagaimana kita saat ini? Dapatkah kita mereformasi diri kita, keluarga kita, dan juga gereja kita pada saat ini, sehingga Tuhan mau hadir dan berkuasa di tengah-tengah semua itu, sehingga kuasa Tuhan semakin nyata. Dan yang menjadi wujud nyata daripada reformasi spiritual itu, pembaharuan iman itu, sudah dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia dengan mengorbankan dirinya, hanya dengan satu tujuan, untuk mereformasi iman, pengharapan, dan kasih semua orang-orang percaya. Bahkan sudah dikatakan tidak ada pembaharuan, reformasi iman, ataupun iman kita kepada Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Dan dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kita pada saat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan pembaharuan itu nyata. Dan reformasi itu nyata. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanya pada saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami setiap kasih, kemurahan, bahkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika tidak, coba kita introspeksi pada saat ini. Jangan-jangan hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan hidup kita masih kompromi di tengah-tengah dunia ini. Tapi saat ini Tuhan mengajak kita, Tuhan memanggil kita, bahwa yang menjadi goal reformasi spiritual kita adalah supaya percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami diingatkan dan dibangunkan Tuhan, sebagaimana Yosia, raja yang berkenan kepada Tuhan, seorang raja yang melakukan kehendak Tuhan, mampu melakukan reformasi iman, mampu melakukan reformasi spiritual di tengah-tengah umat Tuhan, sehingga mereka dapat melihat akan kasih dan kemurahan Tuhan,
dan bagaimana Tuhan berkarya dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan daripada umat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sungguh kami mau melihat, mau mengalami, mau menikmati setiap kasih dan kemurahan Tuhan. Menikmati kuasa, bahkan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan mengajak kami, Tuhan memanggil kami pada saat ini, supaya kami Tuhan melakukan pembaharuan iman kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan. Dengan demikian Tuhan, kami akan mengalami, melihat, bahkan merasakan setiap kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi kurban persembahan syukur. Mari kita dengarkan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau berikan itulah yang Kau terima.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.